البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana kemarin terakhir kita sudah membacakan ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah, namun tafsirannya belum kita baca. Ya kan kemarin? Naam, jadi ayatnya kita baca, tafsirannya belum kita baca. Langsung saja barakallahu fikum. Ayat yang ke-6 ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya tayammum dan juga wudu. Wudu dan tayammum. Wudu tentunya semuanya sudah paham. Yang namanya wudu itu menggunakan apa? Air. Kemudian tayammum disyariatkan barakallahu fikum pada dua keadaan. Yang pertama, inda adami wujudil ma', yaitu ketika tidak adanya air. Kemudian yang kedua, inda adamil qudrah 'ala isti'malil ma'. Yang kedua, ketika air banyak melimpah cuman tidak mampu menggunakan air. Jadi dua keadaan ini syariat tayammum. Ketika tidak ada air satu, yang kedua ketika tidak mampu menggunakan air. Ketika tidak mampu menggunakan air. Tayammum kaifiyahnya semuanya sama. Hatta walaupun tayammum untuk pengganti mandi janabah, tayammum pengganti wudu, semuanya sama. Paham ya? Jadi jangan sampai bingung. Bedanya apa ya? Sudah kita bahas semuanya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu, idza aradtum al-qiyama ila shalah, apabila kalian ingin menegakkan salat. Karena kalau antum memperhatikan baik-baik di situ, kumtum fi'il madhi. Fi'il madhi itu biasanya artinya telah. Apabila kalian telah mengerjakan salat, perhatikan baik-baik. Apabila kalian telah mengerjakan salat, itu maknanya berarti salat dulu baru wudu itu loh. Kalau antum pahami durusul lughah jilid 1. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata fi'il madhi itu terkadang maknanya tidak menunjukkan waktu yang telah lampau, tapi maknanya adalah apa? Waktu yang akan datang dengan makna yang terkandung dalamnya. Lafadznya apa sih itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah salat, gitu lafadznya. Kan enggak mungkin setelah salat baru wudu. Tapi apabila kalian hendak salat, padahal lafadznya fi'il madhi. Dan seperti ini banyak sekali. Perlu antum perhatikan baik-baik ya. Yang seperti ini bentuknya banyak sekali. Di antaranya adalah doa ketika antum hendak masuk ke mana? Ke WC atau kamar mandi itu. Nah, idza arada ahadukum idza dakhala ahadukum, apa itu? Idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Di situ idza dakhala ahadukum. Kalau antum artikan secara kata, itu artinya apa? Apabila kalian telah masuk ke dalam WC, ucapkan doa tadi. Padahal lafadznya yang diinginkan di situ sebelum masuk atau setelah masuk? Sebelum. Berarti maknanya idza arada an yadkhul. Idza arada an yadkhul. Kita lihat lagi tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah ya ayyuhalladzina amanu idza aradtumul qiyama ila shalah wa antum ala ghairi taharatin faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ma'al marafiq. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka dan dalam keadaan kalian tidak di atas suci, faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ma'al marafiq, bersama siku-siku kalian. Paham ya? Ini pahami baik-baik ya. Wal mirfaq al-mifsal alladhi baina adh-dhira' wal 'adud. Ya, jadi mirfaq itu dalam istilah bahasa Arab
itu adalah persendian yang terletak antara apa? Antara dira' itu lengan ini, paham ya? Dengan lengan atas. Berarti ini. Paham ya? Lengan bawah ini namanya dira' ini. Dari sini namanya dira'. Ini ke atas namanya adud. Ini namanya adud namanya. Adudun lengan atas ini. Paham ya? Kalau ini ke bawah namanya dira'. Berarti ini. Ini kan namanya siku. Bahasa Jawanya sikut. Paham ya? Ini. Jadi sampai sini ya, sampai siku. Kita lihat. Wal mirfaq al mifsal alladhi baina ad-dira' wal adud. Jadi adud itu lengan atas, kalau lengan bawah tadi itu namanya dira'. Nah, barakallahu fikum. Wamsahu ru'usakum. Penting ini, jangan sampai keliru. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Jadi itu kepala enggak dicuci tapi diusap. Untuk kepala apa? Nah, barakallahu fikum, tidak dicuci tapi diusap. Itu pun sekali saja. Jangan berkali-kali. Ayo perhatian Bapak ya. Jadi itu masalah kepala itu enggak dicuci tapi diusap. Berapa kali tadi, Hasan? Sekali saja. Diawali dari apa? Nah, barakallahu fikum, bagian kepala depan ini, di kebelakangan gini, dikembalikan ke depan. Barulah antum putarkan ini. Tangan gini, masukkan jari telunjuk ke telinga, ke dalam ini, kemudian jempolnya ke punggung telinganya. Ini putarkan gini. Nah, ini seperti itu. Itu namanya apa? Namanya rangkaian daripada mengusap kepala plus untuk yang bagian telinga tadi itu. Nah, kita lihat sini. Waghsilu arjulakum ma'al ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian bersamaan ka'bain. Apa ka'bain itu? Dua mata kaki. Antum tahu mata kaki enggak antum? Ayo. Itu harus tercuci. Paham ya? Harus tercuci. Jadi kalau wudu jangan buru-buru. Biasanya kalau orang buru-buru, biasanya ya, bagian mata kaki yang barakallahu fikum dekat tumit itu biasanya itu enggak terbasuh. Karena dijumpai berkali-kali itu. Maksudnya bagaimana? Kalau terburu-buru itu biasanya taunya depan sudah tercuci tapi belakang belum itu loh. Jadi santai aja wudu, sempurnakanlah 3-3 biar enak. Paham ya? Walaupun satu yang wajib, sekali-sekali wajib. 2 enggak masalah, 3 sempurna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wa huma al-'adman al-barizan 'inda multaqas saq bil qadam. Yang mana kedua-duanya ka'bain itu adalah dua tulang yang nongol atau muncul. Nongol atau muncul. Antum lihat mata kaki antum, menonjol enggak? Menonjol enggak mata kakinya? Nah itu. Menonjol, muncul, nampak. Nah, barakallahu fikum, multaqas saq bil qadam, yaitu pertemuan antara apa? Antara telapak kaki dengan apa? Dengan nah barakallahu fikum ujung betis. Paham ya? Ya ini. Nah, barakallahu fikum, yang antum saksikan mata kaki yaitu. Nah, kita lihat lagi. Wa in asabakumul hadats al-akbar, tapi kalau ternyata apa? Kalian tertimpa hadas akbar. Hadas akbar apa contohnya? Hadas akbar. Contohnya apa hadas akbar itu? Buang air besar. Hadas akbar, kalau buang air besar, buang air kecil itu namanya hadas asghar. Yang akbar apa? Naam, ihtilam. Ihtilam mimpi basah atau berhubungan badan, itu namanya hadas akbar. Apa yang dilakukan? Kita lihat, wa in asabakumul hadas akbar fatahharu, fatutahhiru bil ightisal minhu qabla shalah. Maka sucikanlah dengan mandi sebelum salat. Namanya mandi besar. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah mandi besar ini, para ulama telah menjelaskan cukup bagi dia, tidak perlu wudu lagi. Karena apa? Yang akbar aja hilang, apalagi asghar. Ini kalau di akhir mandinya dia tidak apa? Tidak, nah barakallahu fikum, keluar hadas lagi. Tapi kalau di akhir mandinya dia kentut atau BAB atau kencing, ya wudu lagi. Faham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Rinciannya sudah kita lewati, mandi yang sunnah sama mandi yang ijza. Sunnah itu berarti tata cara yang sudah kita lewati dulu itu, wudu terlebih dahulu, diakhirkan bagian kaki, kakinya nanti. Setelah itu disiram bagian kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu gebyur biasa itu, yang nyampur pakai sampo tafadhol silahkan, yang nyabun pakai sabun silahkan. Walaupun enggak nyabun, yang penting tersiram sudah sah. Tapi bagian kaki nanti di akhir. Setelah selesai semuanya, antum agak barakallahu fikum, nah menjauh dari tempat mandi tadi itu sedikit.
langsung antum guyur kakinya. Itu mandi yang sunnah. Paham ya? Adapun mandi yang ijza, antum mandi biasa. Gebyur, tapi niatnya mandi janabah. Itu sudah sah juga. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan lagi. Apa kata beliau di situ? Wa in kuntum mardha, tapi kalau kalian sakit, aw ala safarin fi halis sihah, atau kalian dalam keadaan safar tapi sehat. Paham belum ini? Perhatikan tafsirannya ya. Kalau kalian sakit atau kalian tuh safar tapi dalam keadaan sehat, aw qada ahadukum hajatah, atau salah seorang di antara kalian menunaikan hajatnya. Menunaikan hajat itu maksudnya ngapain? Alhamdulillah. Belanja gitu atau bagaimana? Kan belanja kebutuhan sehari-hari hajat juga. Menunaikan hajatnya maksudnya apa? Apa? Buang air besar, kencing, gitu maksudnya ya. Jadi atau dalam keadaan salah seorang di antara kalian telah menunaikan hajatnya, itu BAB atau kencing misalkan, au jama'a zaujatah. Ingat-ingat ini tafsiran yang keliru. Lamastum itu maksudnya jama'a, au jama'a zaujatah, atau dia berhubungan badan dengan istrinya, falam tajidu ma'an. Kemudian dalam keadaan kalian enggak menjumpai air, fadribu bi aidikum wajhal ard, maka pukulkanlah tangan-tangan kalian. Tangan ini umum, perhatikan baik-baik. Pukulkanlah tangan-tangan kalian ke mana? Ke wajah bumi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antum diperintah tayamum. Tangan itu maksudnya dua telapak tangan ini, bukan ininya. Kalau ini antum pukulkan gini ya enggak bisa ininya. Dua telapak tangan ini ya. Nah, ke wajah bumi ya berarti ke bumi, ke tanah yang apa? Suci, kering, ada debunya. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini. Wamsahu wujuhakum wa aydiyakum min. Kemudian usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan apa? Debu tadi itu. Diusap. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, diusap. Kemudian apa berikutnya? Wamsahu wujuhakum wa aydiyakum min. Ini sudah kita lewati ya. Jadi tayamum itu sifatnya sangat mudah sekali. Tinggal antum pukulkan kedua telapak tangan antum ke tanah yang kering tadi itu, yang ada debunya, atau tembok yang berdebu. Kalau tebal antum gini-gini kan. Kalau misalkan enggak digitukan pun ditiup enggak masalah. Gitu ya. Kemudian setelah itu dengan tata cara yang sebutan tadi itu. Diusapkan wajah, kedua telapak tangan. Selesai, itu tayamum kayak gitu aja, enggak usah gulung-gulung ke tanah, enggak perlu. Walaupun apa? Walaupun untuk mandi janabah. Paham ya? Kita lewati kan kisahnya siapa kemarin? Ammar bin Yasir. Saat itu belum tahu kaifiahnya, gulung-gulung dia. Setelah gulung-gulung dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Innama yakfika an tadriba bi yadaika hakadha." Paham ya? Cukup sebenarnya, enggak perlu gulung-gulung. Cukup kamu pukulkan dengan kedua tanganmu seperti ini. Menunjukkan bahwasanya walaupun mandi janabah pun kok enggak mampu menggunakan air, tayamum. Tayamumnya bagaimana tayamumnya? Sama cara tayamum ketika menggantikan apa? Wudu. Selesai. Nah, kita lihat, ma yuridullahu bi amri tahara an yudayyiq alaikum. Allah taala tidak menginginkan dalam masalah bersuci ini membikin sempit untuk kalian. Semuanya mudah. Enggak mampu menggunakan air, tayamum. Ya enggak? Enggak mampu tayamum, bagaimana? Abdurrahman? Kalau enggak mampu tayamum, semampunya. Paham ya? Fattaqullaha mastata'tum. Nah, terus bagaimana? Nah, barakallahu fikum, contohnya sekarang, nah, barakallahu fikum, kalau tidak mampu tayamum semampunya, apa contohnya semampunya itu? Bagaimana contohnya? Contohnya bagaimana? Dia misalkan posisi sakit parah. Paham ya? Gerak pun enggak bisa, tapi dia masih punya perasaan. Bisa bayangkan, bisa mengingat. Cuman dia terbaring di atas ranjang gitu loh ya. Mau tayamum enggak bisa juga, wudu juga enggak bisa. Maka disitulah dia semampunya meniatkan, seakan-akan dia wudu, seakan-akan dia seperti ini, salatnya pun diniatkan, istilahnya apa? Na'am barakallahu, isyaratkan, semampunya semuanya. Nah, seperti itu. Itu kalau sudah keadaannya seperti itu. Na'am. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Bal abaha at-tayammum tawsi'atan 'alaikum, bahkan memperbolehkan untuk tayammum sebagai bentuk keluasan untuk kalian. Wa rahmatan bikum, dan bentuk kasih sayang kepada kalian. Ij'alahu badilan lil ma' fit taharah. Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala telah menjadikan
tayamum tersebut sebagai pengganti untuk air di dalam bersuci. Jadi tayamum disyariatkan dalam dua keadaan. Keadaan pertama kapan? Ahmad, kapan tayamum disyariatkan? Keadaan yang pertama ketika tidak ada air, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua kapan? Husain, ketika tidak mampu menggunakan air. Udah itu aja. Cara tayamum semuanya sama atau beda-beda? Alhamdulillah, sama saja. Semuanya sama saja. Enggak perlu antum beda-bedakan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fakanat rukhsatut tayammum min tamamin ni'am allati taqtadi syukran mun'im. Artinya apa? Maka keringanan tayamum tersebut merupakan kesempurnaan kenikmatan-kenikmatan yang mengharuskan untuk bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat. Siapa zat yang memberikan nikmat itu? Nah, barakallahu fikum, siapa? Hadir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bi ta'atihi fima amara wa fima naha, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang Allah telah perintahkan dan juga terhadap perkara yang Allah telah larang. Mahum insyaallah ya, ini ayat yang sangat mulia, satu ayat tapi mencakup masalah tayammum, masalah wudu, masyaallah. Naam. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman atau berkata, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzitis sudur." Artinya, dan ingatlah kalian nikmat Allah yang diberikan kepada kalian dan perjanjian yang telah disepakati. Paham ya? Yang telah diberikan janji tersebut. Id qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat. Bukan hanya ucapan, buktikan. Bukan sekedar kami mendengar, kami taat tapi mengingkari. Itu maksudnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Innallaha 'alimun bidzitis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui, na barakallahu fikum, sesuatu yang ada di dada-dada manusia. Paham ya? Zat yang Maha mengetahui, na barakallahu fikum, sesuatu yang ada di dada-dada manusia. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, simak baik-baik itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Fima syara'ahu lakum, terhadap perkara-perkara yang Allah telah syariatkan untuk kalian. Wadhkuru uhdahul ladzi akhadahu ta'ala 'alaikum, dan ingatlah perjanjian yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kalian, yang telah perjanjian disepakati gitu ya. Minal imani billah wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-ta'ah lahuma, perjanjian yang berupa apa? Mendengar dan taat kepada keduanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Fima amarakum bih wa nahakum anhu, terhadap perkara-perkara yang Allah telah perintahkan kalian dengannya dan perkara yang Allah telah larang kalian darinya. Innallaha 'alimun bima tusirrunahu fi nufusikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang dirahasiakan atau perkara-perkara yang tidak nampak di jiwa-jiwa kalian. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tahunya kapan manusia? Manusia itu tahunya, na barakallahu fikum, setelah dikabarkan. Adapun ketika masih berada di dada-dada manusia, orang enggak ada yang tahu karena perkara rahasia. Tapi setelah diungkapkan, disampaikan, barulah apa? Manusia mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi ayat yang ke-8. Perhatian baik-baik ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Masyaallah, perintah untuk bertakwa lagi. Yang sebelumnya juga perintah bertakwa, di sini juga perintah untuk bertakwa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Menjadilah kalian itu orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan. Bersaksi untuk Allah Ta'ala dengan apa? Dengan keadilan. Menegakkan al-haq dan bersaksi untuk Allah Ta'ala dengan apa? Dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan jangan sampai barakallahu fikum jangan sampai perbuatan atau kebencian kalian terhadap musuh kalian membawa kalian tidak berbuat adil. Jangan sampai. Paham ya? Jangan sampai. Maksudnya bagaimana? Walaupun mereka berbuat jahat, berbuat barakallahu fikum perbuatan yang tidak adil, jangan sampai perbuatan mereka ini barakallahu fikum membawa kalian untuk apa? Meninggalkan keadilan. Jangan sampai. Faham maksudnya ya? Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, i'dilu, tetaplah berbuat adil. Huwa aqrabut taqwa. Yang demikian itu lebih apa? Lebih dekat terhadap ketakwaan. Faham maksudnya ya? Barakallahu fikum seperti itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang sangat kecil yang kalian kerjakan. Khabir itu mengetahui yang detail. Pengetahuan yang sangat detail, perkara yang kecil pun tahu Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Itu namanya khabir. Barakallahu fikum seperti itu. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir asabahumullah, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunu qawamina bil haqq, menjadilah kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah, syuhada'a bil adl, sebagai saksi-saksi dengan apa? Dengan keadilan, bukan dengan apa? Kecurangan, adil. Wala yahmilannakum bughdu qaumin 'ala alla ta'dilu, dan jangan sampai bencinya kalian kepada kaum membawa kalian untuk tidak berbuat keadilan. I'dilu, tetaplah berbuat adil, bainal a'da wal ahbab, antara musuh-musuh dan orang-orang yang kau cintai, ala darajatin sawa, di atas derajat yang sama. Di dalam peperangan pun kita membunuh harus dengan cara apa? Harus dengan cara yang adil. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika membunuh mereka peperangannya secara normal, ya kita bunuh biasa, enggak perlu kita penggal lehernya, dipotong, dicincang, itu enggak perlu. Paham ya? Barakallahu fiikum. Sesuai dengan apa? Kadarnya. Kemudian kita lihat sini, dan ketika peperangan pun kita tidak boleh berbuat kezaliman. Karena dalam peperangan, hatta walaupun musuh, perempuan enggak boleh dibunuh pada asalnya. Perempuan, anak kecil, itu enggak boleh dibunuh. Kecuali kalau mereka melawan ikut nyerang kita, baru kita bunuh, tidak masalah. Tapi kalau hukum asalnya dalam peperangan, anak kecil, perempuan, kalau kita sudah menyerang musuh dan mereka banyak yang mati, maka perempuan, anak kecil tawanan nanti. Paham ya? Enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh. Tapi kalau menyerang baru dilawan. Kalau menyerang ya, barakallahu fikum, ikut campur, ikut andil, ikut berpartisipasi misalkan, bunuh, enggak masalah. Kita lihat di sini. Fadzalikal 'adl aqrab li khasyatillah. Maka keadilan tersebut lebih mendekatkan terhadap apa? Ketakutan atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Siapa? Di antara hamba Allah Taala yang paling takut kepada Allah Taala siapa? Para ulama. Orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanya saja dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kita lihat di sini. Wahdharu an tajuru, dan hati-hatilah kalian berbuat kezaliman. Innallaha khabirun bima ta'malun wa sayujazikum bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan, dan Allah Ta'ala akan membalas kalian dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Akan dibalas semuanya. Yang terakhir, barakallahu fikum, ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah Ta'ala telah
menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal-amalan saleh untuk mereka apa? Maghfiratun, ampunan, wa ajrun 'azim. Untuk mereka akan diberi ampunan dan juga pahala yang agung. Dijanjikan seperti itu ya, diberikan pahala yang agung dan ampunan. Na'am barakallahu fikum, bagi orang-orang yang beriman dan beramal-amalan saleh. Dan dua kunci ini, beriman dan beramal-amalan saleh, kunci untuk apa? Menegakkan khilafah. Kepemimpinan di muka bumi ini akan tegak kalau dibangun di atas iman dan apa? Amalan saleh ini. Adapun dengan cara brutal, anarkis, kekerasan, keonaran, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan enggak akan terwujudkan. Yang ada kegaduhan, kekacauan, paham ya? Kemiskinan, kemudian krisis atau yang semisalnya. Tapi dengan dua modal ini, iman dan amalan saleh, Allah Ta'ala telah siapkan bagi mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana ungkapan yang Allah Ta'ala ucapkan dalam Al-Quran Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Seperti itu. Artinya apa? Sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang beramal saleh, sungguh Allah Ta'ala akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjanjikan atau telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Iman dan amalan saleh, bukan dengan cara demonstrasi, teriak-teriak pinggir jalan, teriak-teriak sana kemari, bakar ini, bakar itu, jangan. Kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, pemberontakan, itu semuanya tidak menghasilkan kecuali kerusakan. Paham ya? Terus bagaimana caranya biar terwujudkan iman dan amalan saleh? Paham ya? Kalau belum terwujudkan keimanan dan amalan saleh, jangan berharap. Paham ya? Kita hanya bisa mendoakan pemimpin kita agar mendapatkan apa? Hidayah. Ini perkara yang mungkin. Presiden kita dapat hidayah itu mungkin enggak? Mungkin dengan seizin Allah Ta'ala. Dapat hidayah langsung tobat, sunni salafi, berjenggot misalkan. Paham ya? Mungkin enggak kira-kira? Mungkin hidayah taufik tangan Allah Ta'ala. Kita hanya bisa mendoakan. Mendoakan ya, mendoakan. Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Kalamnya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha lis-sultan." Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Masyaallah. Naam, kita tutup yang terakhir. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa'adallahu alladhina saddaqallaha wa rasulahu wa 'amilus shalihat an yaghfira lahum dzunubahum. Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang jujur, benar imannya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beramal-amal saleh, Allah Ta'ala akan mengampuni mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Wa an yusibahum 'ala dzalikal jannah, dan Allah Ta'ala akan membalas mereka dengan surga. Wallahu la yukhlifu wa'dah, dan Allah Ta'ala tidak akan pernah menyelisih apa? Janjinya. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.